Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dan pertolongannya sehingga pada pagi yang mulia ini kita dapat hadir bersama dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu mengagungkan asma Allah dan melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang mentaatinya. Kita bersyukur dan bergembira pada tahun ini dapat kembali menghadiri dan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di lapangan Wiyoro Batu Retno yang kita cintai ini setelah 2 tahun kita melaksanakannya di rumah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, suatu bulan yang mulia dan bulan yang sangat istimewa di sisi Allah. Kemuliaan bulan Ramadan karena merupakan bulan siam, bulan diturunkan Al-Qur'an, dan bulan yang di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pula pada bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala untuk setiap amal kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa lukhufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan tahun ini pandemi COVID secara berangsur terus menurun. Semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dalam suasana yang normal. Meskipun demikian,
kita hendaknya masih tetap terus berusaha untuk memutus mata rantai penularannya, menjaga diri, keluarga dan saudara kita dengan tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Rasa syukur ini marilah kita wujudkan dalam bentuk lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita, saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan menjauhkan dari perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Bertakwa kepada Allah adalah puncak kebaikan dan bekal yang terbaik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bertakwa juga merupakan tujuan akhir dari kewajiban melaksanakan puasa Ramadan yang baru saja kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syariat puasa Ramadan mengandung banyak keutamaan dan nilai-nilai pendidikan yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman untuk menguatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada pendidikan dan pelatihan dalam puasa pada bulan Ramadan. Karena selama Ramadan ditempa keimanan kita, ditempa ketakwaan kita, ditempa kejujuran kita, ditempa kesabaran kita, ditempa keikhlasan kita, ditempa sikap kedermawanan kita, bahkan ditempa pula jasmani kita untuk menuju tercapainya kepribadian yang bertakwa. Dengan kata lain, bahwa puasa Ramadan merupakan pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang mukmin yang luar biasa untuk menjadi muslim yang berkepribadian takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati rahimakumullah. Nilai-nilai pendidikan dan pelatihan dalam puasa Ramadan itu diharapkan tidak hanya membekas dalam kesadaran iman dan takwa kita selama bulan Ramadan saja, akan tetapi bertakwa sebagai tujuan utama puasa Ramadan itu terpatri dalam jiwa yang memantul dan mewarnai seluruh aspek hidupnya setelah bulan Ramadan. Dengan demikian, sejatinya indikator keberhasilan puasa Ramadan adalah terbentuknya kepribadian bertakwa. Hal ini dapat kita pahami dari surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan berpuasa dinyatakan dengan bentuk kata kerja la'allakum tattaqun, yang berarti bertakwa secara kontinu. Ketika Talq bin Habib Al-Anazi ditanya tentang sifat-sifat takwa, dia menjelaskan bahwa takwa adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurillah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nurin minallah makhafata adabillah. Takwa adalah beramal karena taat kepada Allah, beramal dengan cahaya Allah atau dalil dari Allah, beramal mengharap pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah dengan dalil dari Allah, dan
dan meninggalkan maksiat karena takut kepada azab Allah. Sejalan dengan pengertian itu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengemukakan bahwa at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, merasa ridho dengan pemberian Allah meskipun hanya sedikit, dan senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Sementara itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan, bahwa puasa itu merupakan salah satu sebab terbesar menuju takwa. Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah demi mendekatkan diri kepadanya dan mengharap pahala darinya. Ini semua merupakan bentuk takwa. Orang yang berpuasa juga menahan nafsunya, tidak makan dan tidak minum, serta menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, karena sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Orang yang berpuasa juga memperbanyak ketaatan kepada Allah, peduli kepada orang-orang fakir dan miskin. Ini adalah tabiat orang yang bertakwa. Takwa adalah wujud dari ketaatan kepada Allah atas segala perintah dan larangannya, karena tidak ada amal terbaik bagi seorang hamba kecuali ketaatan. Takwa adalah tujuan dan buah yang diinginkan dari melaksanakan ibadah. Allah menghubungkan puasa Ramadan dengan tujuan akhir yang hendak dicapai melalui puasa, yaitu bertakwa. Takwa sebagai puncak paripurna kemanusiaan yang ditandai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa cinta kasih sayang yang melandasi seluruh amal perbuatannya. Manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah memiliki dua hubungan untuk menjamin keselamatan hidupnya, yaitu yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112, Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali atau agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dilanda kehinaan karena mereka melepaskan hablum minallah atau agama Allah dan melanggar hablum minan nas atau perjanjian dengan manusia. Dalam konteks kehidupan umat Islam sekarang dapat dipahami bahwa manusia akan ditimpa kehinaan apabila tidak berpegang teguh pada agama Allah yang hak, yaitu Islam, dan tidak menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ayat ini menjadi dasar pemahaman bahwa pola hubungan yang melingkupi kehidupan orang yang bertakwa dapat diklasifikasikan menjadi 4 dimensi, yaitu hubungan transendental, hubungan intrapersonal, hubungan interpersonal, dan hubungan dengan lingkungan. Sikap bertakwa tercermin dalam keempat pola hubungan tersebut. Yang pertama, hubungan transendental. Orang yang bertakwa memiliki keyakinan yang sebenar-benarnya bahwa segala tindakannya senantiasa diawasi oleh Allah atau muraqabah, sehingga ia selalu berupaya menjalani hidupnya dengan cara terbaik sesuai dengan syariat Allah. Dalam beribadah, orang yang bertakwa melakukannya dengan ikhlas
khusyuk dan bersungguh-sungguh meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Seorang yang bertakwa juga semakin kuat menjalankan ibadah dan taqarrubnya kepada Allah, serta senantiasa mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk pengkhianatan dan pelanggaran atas aturan syariatnya. Orang yang bertakwa kepada Allah juga wajib taat kepada Rasulnya, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW ketika Haji Wada berpesan, beliau bersabda, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u idza amarakum tadkhulu jannata rabbikum. Ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berpesan, bertakwalah kepada Tuhanmu sekalian, kerjakanlah sholatmu yang 5, berpuasalah pada bulanmu Ramadan, bayarlah zakat atas hartamu, dan taatilah kalian jika Dia memerintahkan kepadamu, kamu sekalian akan masuk surga Tuhanmu. Kemudian yang kedua, hubungan intrapersonal. Hubungan intrapersonal adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dalam hubungan intrapersonal bertanggung jawab penuh untuk mengoptimalkan potensi dirinya secara maksimal untuk menghasilkan amal yang baik dan bermanfaat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Orang yang bertakwa juga mencintai dirinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjaga diri dari segala hal yang dilarang. Kewajiban seorang yang bertakwa dalam hubungan intrapersonal dapat diwujudkan antara lain dalam cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menutup aurat, selalu makan makanan yang halal dan thayyib, memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif dan berguna, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Semuanya dilakukan karena ketaatannya kepada Allah. Itulah pribadi yang bertakwa. Dengan demikian, orang yang bertakwa memiliki akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri dengan cara bersikap adil dalam memperlakukan dirinya dan tidak mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan dapat merugikan, apalagi membahayakan jiwanya. Yang ketiga adalah hubungan interpersonal. Prinsip hidup orang yang bertakwa adalah berbuat kebajikan dan memberikan manfaat untuk orang lain, serta menjadikan orang lain terselamatkan dari lisan dan tangannya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pesan Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulilah sesama manusia dengan akhlak mulia. Dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang bertakwa menunjukkan sikap yang disebut dengan altruistik, yaitu memiliki jiwa suka memberi dan suka menolong. Orang yang bertakwa kalau diberi suka, tetapi bukan suka diberi, apalagi meminta-minta. Karena dalam ajaran Islam, orang yang memberi kedudukannya lebih mulia. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda,
al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus shadaqati an dhuhril ghina wa man yastaghfir yu'aifahu Allahu wa man yastaghni yughnihillah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan muliakanlah dan mulialah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah hubungan dengan lingkungan. Keberadaan orang yang bertakwa juga mampu mengelola dan menjaga keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Peduli terhadap lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Merusak lingkungan bukan merupakan perilaku orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa senantiasa menyebarkan rahmat bagi alam semesta sesuai dengan misi ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Orang yang bertakwa di tengah kehidupan masyarakat membawa misi untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam sekitar, sesuai dengan misi risalah Nabi. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati rahimakumullah. Sikap dan perilaku bertakwa sebagai buah dari puasa Ramadan tentunya tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan saja, tetapi ketakwaan itu tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan. Semangat beribadah, berpuasa, qiyamul Ramadan, tadarus Al-Quran, berinfak, sedekah, i'tikaf, membayar zakat yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan, marilah kita lakukan pula setelah bulan Ramadan, seperti menjalankan puasa sunnah, melaksanakan qiyamul lail, bertadarus Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan amal-amal kebaikan lainnya. Dengan demikian, keberhasilan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tercermin dalam sikap dan perilaku individu yang memiliki semangat untuk terus berusaha menjadi lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan, memberikan manfaat bagi orang lain, peduli dan suka menolong, sehingga keberadaan kita sangat berguna dan diharapkan oleh orang lain. Sikap dan perilaku bertakwa juga tercermin dalam konsistensi dan keajikan dalam beribadah dan berbuat kebaikan yang dilakukan dengan ajak atau konsisten merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Sikap dan perilaku bertakwa secara individual akan membentuk jamaah dan masyarakat yang bertakwa. Sedang masyarakat yang bertakwa akan menghadirkan keberkahan bagi suatu negeri, sehingga menjadikan negeri yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa
akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada kita, agar kita mampu menjaga kepribadian yang bertakwa, yang tercermin dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah yang saya hormati, demikianlah khutbah Idul Fitri yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pesan yang positif untuk menjaga dan meningkatkan takwa kita. Akhirnya marilah kita berdoa, memohon kepada Allah, semoga Allah menerima ibadah puasa dan semua ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita diberi petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan nilai-nilai puasa Ramadan sampai dengan Ramadan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa arkhis as'arahum wa aminhum fi awdanihim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma harril masjidil aqsa ala rayatil islam wa tauhidil i'tiqad. Allahumma tahhirhu min aydil mala'in wal muhtasabin. Allahumma aqirra a'yunina bi'awdatil aqsa ila daril muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun tuntas kita laksanakan salat Id yang juga. Dan lagi panjang antara matur nuwun ingkang damel pindah matur damel ingkang sampun laksanaken tertiban wonten pelaksanaan salat Id yang juga. Mugi-mugi Allah tansah paring keliru ganjaran ingkang sampurna. Lajengipun perlu kita ngaturaken informasi utawi pengumuman infak panjenengan wonten yang menika jamaah kakung empal wonten 26.338.700 rupiah.
Jamaah putri 4,3 kali hitung 783.600 rupiah. Total infak kontingent menika wonten 59.700 rupiah. Mugi-mugi sedaya ingkang sareng paring panjenengan infak kontingent menika Allah berkatakan ganjaranipun. Amin. Wow.